Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka pengajian ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ibu mertua ya, dari Bapak Mukhroti yang sudah membantu kita selama ini, memfasilitasi ini. Semoga ibu beliau diberikan rahmat maghfirahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al jannata mathwaha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ilaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matan wan kepenggilasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh ustadz, para imam dan juga jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Gombong. Yang saya hormati kepada seluruh bapak ibu sekalian jamaah ngaji nahwu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, wonten pertanyaan sebelum kita mulai? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Oh, itu sudah meloncat nih kemarin. Mantap. Wonten malih monggo. Nggih, biar sekalian saya jawabnya. Dari ibu-ibu Aisyah, Khadijah, atau nonton? Cekap. Monggo, saya bahas sekarang sedikit itu nanti, tapi sebenarnya nanti kita bahas tapi sedikit nggak apa-apa. Jadi untuk la, karena kita ketemu, nanti kita kan ketemu banyak itu ya terkait la itu. Kalau kita lagi ya Allah, tahlil la ilaha illallah. Tahlil itu artinya bacaan la ilaha illallah, itu namanya tahlil. La ilaha illallah ini namanya bacaan tahlil. Tapi karena sudah jadi image tahlil itu yang tradisinya NU, jadi nanti jenengan nggak kenal. Tahlil itu sebenarnya apa? La ilaha illallah. Kalau bacaan alhamdulillah namanya tahmid. Kalau bacaan bismillah namanya basmalah. Kalau bacaan la haula wala quwata illallah namanya hauqalah. Kalau bacaan innalillah namanya tarji', ya. Itu istilah-istilahnya harus dikenali. La ilaha illallah, ya. Ini juga sama. Nanti kita ketemu dengan la haula wala quwata. Mana tadi dia? La haula wala quwata. Kenapa? Wala quwata
Kenapa kok nggak bisa? Sudah. Kenapa nih? Oh, bisa ya? Kok error ini ya? Kedap di kita ulangi, la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata, sami ya, illa billah. Nah, intinya kita nanti la yang model seperti ini ya, la yang model seperti ini disebut dengan la linafyil jinsi. Nanti kita terangkan lagi kalau sudah waktunya. Namanya la linafyil jinsi. La linafyi, untuk menafikan, untuk meniadakan jenis. Jadi setelah la ini maka jenis makna yang setelahnya itu hilang semua. Misalkan la ilaha berarti tidak ada segala jenis Tuhan ya. Misalkan la roiba berarti tidak ada segala jenis keraguan. La haula tidak ada segala jenis daya. Wala quwata tidak ada segala jenis, namanya la linafyil jinsi. La linafyil jinsi ini nanti sama seperti kana inna itu ya. Dia nanti harus punya isim, harus punya khobar. Isimnya ini nanti selalu nasab tapi tanpa tanwin ya. Atau sebut saja mabni fathah. Bahwa isimnya selalu mabni fathah tapi mahalnya dia nasab ya. Mahalnya dia apa? Nasab. Atau boleh juga untuk pemula dikatakan nasab tapi tanpa tanwin. Karena nanti kalau kita katakan nasab saja nanti beda. Jadi dia sebenarnya disebutnya mabni fathah tapi mahalnya nasab. Terus khobarnya ini nanti harus rofa dia. Khobarnya harus rofa. Nah, rofaknya dengan apa? Sesuai dengan tandanya. Tapi kebanyakan nanti khobarnya dibuang. Dibuang berupa lafadz maujudun atau yang semisal. Ya, yang misalkan la ilaha illallah berarti makna aslinya la ilaha, di sini ada khobar yang dibuang, maujudun illallah. Gitu ya. La ilaha tidaklah Tuhan ada, adalah maujudun ada. Makanya di arti kita nanti kita la ilaha tidaklah Tuhan ada. La roiba tidaklah keraguan ada. Jadi ada itu arti dari mana? Dari khobar yang dibuang nih, maujudun. Gitu nggih. Tapi ini belum waktunya, cuman karena tanya nggak apa-apa. Nggih, kita jawab. La haula berarti tidaklah daya maujudun ada. Wala quwata tidaklah kekuatan ai maujudun ada. Di sini ada khobar yang dibuang. Kalau di Indonesia kannya langsung jadi arti tidaklah, tidak ada daya. Itu sebenarnya la haula maujudun wala quwata maujudun illa billah. Bisa dipahami ya? Mungkin paham sedikit. Pokoknya kalau ada setelah la intinya dia mabni fathah, itu saja ya. Intinya dia fathah. Monggo Ustaz. Isimnya jamak boten. Jadi dia mesti mufrad dan nakirah. Nanti dia kalau tidak berupa mufrad nakirah dia tidak beramal. Ya, dia berarti la biasa itu. Jadi gitu, kalau la nanti hukumnya ribet banget lah ini ya. Nanti dia kalau diulang-ulang itu dia tidak harus dibaca fathah. Misalkan kayak la haula wala quwata illa billah. Itu boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billah, itu boleh. Ya, tidak harus la haula wala quwata. Hukumnya nanti ribet. Dia begitu diulang itu nanti dia boleh diamalkan, boleh tidak. Dan misalkan la haula wala quwata itu kan diulangi lahnya.
Nah, kalau la terulang itu tidak harus diamalkan. Nanti hukumnya ribet. Itu di level 2 nanti kita. Ya, ini kita belum sampai ke sana. Ya. Pun ya. Tapi intinya untuk sekarang, untuk pertama cukup yang ini saja. Pokoknya setelah la nanti pasti fathah, itu saja sudah. Ya, gampang nih. La ilaha. La yang fathah itu posisi apa? Namanya isimnya la. Sementara begitu saja untuk di pemula. Nanti insya Allah di level 2 nanti kita bahas. Pun ya. Alhamdulillah. Terus kemudian kita ulangi sedikit karena kita mau nambah materi. Untuk membacanya saya minta tolong niku posisi di kelas mawon ya, di kelas yang kecil-kecil niku mawon untuk melancarkan membaca yang Al-Qur'annya ya, yang makna Al-Qur'annya. Untuk di sini sementara saya pakai nambah materi. Nanti insya Allah setelah Lebaran nanti semoga ya meskipun mungkin belum semua, paling tidak buku yang untuk tingkat pemula semoga sudah jadi. Jadi nanti kita launching bukunya setelah Lebaran. Insya Allah ini pertemuan terakhir karena minggu depan saya ini ada acara ke Jawa Timur mengunjungi ibu. Setelah itu kan kita Lebaran, kita ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran. Ngaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita checklist dulu apa yang sudah kita bahas. Yang pertama mulai dari kalimat. Kalimat ada pinten? 3 ya. Kita langsung cek mulai dari isim. Kalimat isim dia bisa jadi mu'rab, bisa jadi mabni ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni napa mawon? Yang pertama isim dhamir, terus isyarah, terus mausul, terus istifham, terus syarat, terus isim fi'il ya, bukan isim fa'il. Isim fi'il itu isim tapi maknanya fi'il. Contohnya ya doa itu amin, itu isim tapi maknanya fi'il. Kalau yang di Quran yang terkenal uffin, ay uskut, diam kamu ya. Uffin, bilangnya uffin. Dah itu orang Arab ini kita nggak tahu. Ya, kita yang atas ini yang kita domir, isyarah, mausul, istifham dan syarat, isim fi'il tambahan saja. Kemudian yang mu'rab, yang mu'rab ini berarti kemungkinan i'rabnya apa saja? Ra, fa, terus nasab, jer. Pun kita harus cek satu-satu. Yang harus rofa yang sudah kita ketahui apa mawon? Yang harus rofa fa'il, terus apa malih? Mubtada, terus khabar, terus naibul fa'il belum yang di sini ya. Terus nama malih? Yang harus rofa. Napa? Sudah yang kemarin apa? Isimnya kana. Ya, isimnya kana. Terus napa malih? Khobarnya inna. Ini sementara yang sudah kita tahu nggih. Kemudian yang harus nasab napa mawon? Sementara yang kita tahu baru maf'ul bih. Kemudian yang harus jar majrur napa malih? Mudhof ilaih. Napa malih? Sudah. Berikutnya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Napa niku? Follower. Apa saja follower? Naat, terus badal, terus napa lagi? Ma'tuf. Leres. Pun nggih. Nah, ini terkait isim. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Isim sebelum saya tambah, ini mau saya tambah. Jadi kita ulangi lagi, isim kalau yang mabni itu dhamir, isyarah, mausul, istifham, syarat dan isim fi'il. Untuk yang mu'rab berarti bisa saja rofa, nasab ataupun jar. Yang harus rofa apa saja? Fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana dan khobarnya inna. Yang harus nasab sementara maf'ul bih. Yang harus jar, majrur dan mudhof ilaih. Kemudian ada yang follower, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, yaitu naat, badal dan
maktuf, kemudian tambahan satu nanti yang belum taukid, ya. Sampun sampai sini ada pertanyaan? Cekap? Saya nggak tahu ini kalau sudah diam ini sudah paling membingungkan itu. Ini diamnya diam bingung atau diam oh ya sudah cuma itu aja gitu kan ya. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah siap betul? Coba kita praktek sedikit lah ya, kita praktek sedikit. Sekali saja kita praktek satu ayat, setelah itu saya tambah gitu ya. Saya tambah nanti. Kon. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibaca bareng-bareng. Adalah sawaun sama saja alaihim mereka pada mereka pada mereka kita langsung prakteknya gabung isim maupun fiil ya. Inna kalimat nopo? Huruf nopo? Inna huruf apa? Taukid. Huruf nopo? Taukid untuk memperkuat. Alladzina kalimat isim. Namanya isim apa? Hukumnya mabni, tapi dia punya kedudukannya nopo? Itu namanya isimnya inna. Isimnya inna i'rabnya nopo? Isimnya inna nopo? Nasab. Iya kan? Kan kalau di ayatnya gimana? Innallah berarti apa? Nasab isimnya, baru khobarnya ya rafa sami'un. Berarti isimnya inna i'rabnya apa? Tanda nasabnya hanya dalam mahal, tidak ada tandanya ya, karena dia mabni. Kafaru kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi hukumnya mabninya ada apa saja? Fathah, sukun, dhammah. Mabni fathah jika apa? Terus mabni sukun jika bersambung dengan dhamir rafa. Mabni dhammah jika dalam hal ini mabni apa berarti? Mabni apa? Dhammah. Mengapa? Bersambung dengan wawu jamak. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Wawu. Wawu ini menjadi fa'il. Dia kalimat apa? Isim nopo? Hukumnya mabni apa dia? Mabni sukun, ya. Terus kemudian tapi dia punya kedudukannya nopo? Fa'il i'rabnya harus tanda rofaknya hanya dalam mahal. Sawaun kalimat isim apa? Apa namanya kedudukannya nopo? Khobarnya apa? Khobarnya inna i'rabnya nopo? Napa? Rafa napa nasab? Rafa. Tanda rafanya dhammah. Mengapa pakai dhammah? Isim mufrad. Alaihim, ala kalimat huruf jar. Hukumnya mabni apa? Sukun. Him kalimat isim apa? Dhamir. Hukumnya mabni tapi punya kedudukannya napa? Majrur. Berarti i'rabnya harus tanda jarnya hanya dalam mahal. A'angdzartahum. Kalimat napa? Huruf napa namanya? Lah untuk yang tanya namanya huruf istifham. Ini bagian dari huruf yang harus apa tadi?
mabni. Nggih? Paham nggih? Isim yang untuk tanya namanya apa? Istifham. Nanti belum dibahas secara khusus. Terus angzar kalimat apa? Fi'il apa? Hukumnya mabni apa dia? Mengapa mabni sukun? Bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Ta, ye. Ta ini menjadi fa'il. Kalimat apa itu berarti? Kalimat apa? Isim, ye. Isim apa? Dhamir, hukumnya mabni. Kalau dimunculkan anta, ya. Terus ini dia kedudukannya sebagai apa? Fa'il, i'rabnya harus tanda rafa'nya dalam mahal. Hum kalimat isim apa? Dhamir, hukumnya mabni. Kedudukannya maf'ul bi i'rabnya tanda nasabnya hanya dalam mahal. Am itu nanti dia masuknya huruf ataf, ya. Lam napa? Huruf napa? Masih ada yang ingat betul? Benar, dua nggih. Jadi dia huruf dari sisi makna dia huruf nafi karena dia meniadakan makna fi'il setelahnya. Dari sisi dia bisa mempengaruhi huruf setelahnya namanya huruf jazm atau amil jazim, ya. Huruf jazm atau amil jazim karena dia akan mempengaruhi i'rab fi'il mudhari' setelahnya. Tungzir berarti kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mu'rab atau mabni? Kemungkinan i'rabnya napa mawon? Rafa, nasab sama jazm. Terus kemudian dalam hal ini tungzir ini i'rabnya apa? Jazm. Kenapa kok jazm? Kemasukan amil jazm berupa lam. Insyaallah nanti setelah lebaran kita fokus ke fi'il lagi, membahas tentang amil nasib itu apa saja, amil jazim apa saja. Sebelum lebaran ini kita habiskan dulu pembahasan isim di level 1. Kemudian fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Boten. Napa? Ada yang masih ingat? Dhamir mustatir. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Perwakilan mohon cekap, ya. Namanya apa? Dhamir. Kalau kita nanti pakai Quran yang ini sudah ada tandanya ini. Fa'il mustatir, ya. Mimnya ini mustatir. Maknanya kamu, anta. Terus kemudian hum kalimat apa? Isim apa? Hukumnya mabni. Kedudukannya maf'ul bi i'rabnya mana nasabnya? Dalam mahal. La yu'minun, la kalimat huruf apa namanya? Nafi, ya. Yang la model seperti ini enggak ngaruh secara i'rab. Yu'minuna kalimat fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari', hukumnya mu'rab, i'rabnya rafa. Mengapa harus rafa? Sepi dari amil nasib ataupun jazim. Tanda rafa'nya napa? Nun, masih ingat kenapa? Af'alul khamsa. Alhamdulillah. Ulo kinten sudah lancar ternyata. Wah. Terus fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Wawu. Alhamdulillah masih ingat, ya. Namanya berarti wawu ini kalimat napa? Isim napa? Hukumnya mabni, tapi dia punya kedudukan sebagai fa'il, ya. Maka mahalnya mahal rafa. Berarti saya kira sudah berarti, ya. Tinggal sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Ini untuk masuk agar kita untuk masuk ke level 2. Jadi tadi sudah kalimat isim, tadi sudah kita yang rofa, saya rasa sudah cukup. Sekarang yang nasab saya tambahi. Nggih. Berarti yang rofa napa mawon tadi? Fa'il. Oh, saya lengkapi yang rofa. Fa'il, terus napa? Mubtada, terus napa? Khobar, terus isim kana, terus khobar inna. Pun nggih? Saya tambahi satu lagi namanya naibul fa'il. Napa? Naibul fa'il. Jenengan masih ingat waktu jadi manten mboten, Bu? Kalau jadi manten itu ada namanya Pak Naib. Kalau di Jawa Timur adanya Pak Naib. Naib itu pengganti ya, yang nanti menggantikan wali untuk menikahkan. Itu namanya naib, pengganti. Pun, apa itu naibul fa'il? Kita nggak usah bicara naibul fa'il dulu. Kita bicara pakai bahasa Indonesia dulu. Dalam bahasa Indonesia kita mengetahui ada namanya kalimat aktif, ada namanya kalimat pasif. Misal saya contohkan, kita mau ngomong sandal. Apa? Kok sandal? Ya, di sini Paijo, ada yang namanya Paijo mboten nggih? Paijo mencuri sandal. Gitu nggih. Pun. Coba berarti fiilnya apa fiilnya? Fiilnya apa? Mencuri. Ini fiil. Perhatikan ini fiil nggih. Fa'ilnya mana? Paijo ini fa'il. Nggih. Terus sandal jadi apa? Jadi apa? Maf'ul bih, ya, objek. Paham ya? Nah, ada kalanya seseorang itu tidak memiliki informasi lengkap ini. Dia hanya pengen menginformasikan terkait dengan peristiwa dan objeknya tanpa menyebut subjek. Sehingga dia akan ngomong ya, sandal. Misalkan di sini sandalku. Berarti sandalku dicuri. Nah, perhatikan ya. Berarti untuk bisa menjadi seperti ini, yang pertama fa'ilnya tidak lagi nampak. Ya, fa'ilnya tidak lagi nampak. Jadi informasi yang kita dapat cukup ada peristiwa di mana sandal itu dicuri. Yang mencuri siapa? Nggak tahu. Bisa saja nggak tahu, bisa saja saking sudah maklumnya maka tidak disebut. Bisa jadi kalau disebut bikin geger. Kalau Pak Ijo dikasih tahu, wah, pas ada Pak Ijonya nanti kan bisa ngeyel dia. Nah, bisa terjadi baku hantam. Nah, terkadang itu fa'il sengaja disembunyikan. Ada kalanya karena tidak tahu, ada karena sudah tahu semua sehingga nggak perlu disebut, ada kalanya karena takut untuk menyebutkannya. Sehingga tidak diinformasikan. Cukup sandalku dicuri. Berarti di sini yang perlu kita lihat, perhatikan. Fiilnya dirubah dari mencuri menjadi dicuri. Berarti fiilnya harus dirubah. Yang kedua, yang asalnya posisi menjadi objek maf'ul bih dipindah ke posisi sebagai subjek. Nah, ini juga terjadi dalam bahasa Arab. Misalkan kita pakai yang gampang saja. Nasoro, ya, zaitun. Ya, siapa bakron sajalah, gampang. Nasoro, apa maknanya? Menolong. Ya, karena fi'il madhi kita kasih makna telah menolong. Siapa yang menolong? Zaitun. Ini menjadi apa berarti? Menolongnya bakron jadi apa? Berarti coba jenengan baca maknanya. 1, 2, 3. Nasoro zaitun, zaid, bakron pada bakar. Kan ya? Lah ini ternyata tidak diketahui bahwa yang menolong itu bakar.
maka fiilnya harus dirubah, bukan menolong tapi menjadi ditolong. Caranya gimana? Nanti caranya. Jadilah dia nusiro. Jadi asalnya nasoro berubah menjadi nusiro. Maknanya bukan lagi menolong tapi ditolong. Maka di sini fa'il tidak lagi disebut. Karena fa'il tidak lagi disebut sementara fi'il tetap butuh pada fa'il, maka fa'il ini digantikan oleh maf'ulnya menjadi bakar, tempatnya menjadi di sini. Yang asalnya dia nasab karena menjadi maf'ul bih, karena dia menggantikan fa'il maka menjadi rofa, bakrun, namanya naibul fa'il. Kita kasih tanda nun fa. Nusirot, telah ditolong. Siapa? Bakrun, bakar. Paham ya? Kedudukan bakrun ini disebut dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Sampun? Nah, caranya nanti ada dua. Ada kalanya dia itu fi'il madhi, ada kalanya dia fi'il mudhari. Kalau dia fi'il madhi, perhatikan, cek huruf awal dan huruf sebelum akhir. Huruf awalnya kalau fi'il madhi di dhammah, huruf akhirnya di kasroh. Contoh, misalkan nasoro menjadi, ya, huruf awalnya, jangan tinggali, ini nasoro, huruf awalnya asalnya fathah berubah jadi dom. Huruf sebelum akhir berarti huruf apa? Sod, asalnya fathah berubah jadi kas, nusiro. Nasoro menjadi nusiro. Yang asalnya maknanya menolong menjadi ditolong. Ini yang sering kita dengar nanti pada waktu Ramadan. Kataba menjadi kutiba. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, ya, kutiba telah siapa yang mewajibkan? Enggak ditulis, enggak disebutkan. Telah diwajibkan. Alaikum, kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, puasa. Berarti kata aslinya adalah kataballahu alaikum as-syiyam. Jadi kata aslinya itu adalah kataba, siapa? Allahu, Allah, alaikum, kepada, atau alaikumnya kita taruh di belakang saja. Urutannya sebenarnya normalnya begini, asyam terus alaikum. Jadi urutan aslinya kataba, telah mewajibkan, terus siapa? Allahu, Allah, terus Asya harakatin apa? Jadi apa? Belum. Jadi napa? Maf'ul bih. Kan ini kan masih ada fa'ilnya. Kataba, telah mewajibkan. Siapa? Allahu, Allah. Mewajibkan apa? Asya ma, pada puasa, alaikum, kepada kalian. Paham ya? Terus kemudian di sini dirubah, Allah tidak lagi disebut, maka di sini dirubah bukan kataba tapi menjadi kutiba. Maknanya bukan lagi mewajibkan tapi diwajibkan. Allah tidak lagi disebut, maka ini masuk ke sini. Apa? Asyamu, puasa. Jadi namanya menjadi naibul fa'il. Alaikum, kepada kalian. Maka nanti kalau dalam pembahasan di tafsir, ilmu tafsirnya, ini Allah sampai tidak disebut saking pentingnya apa yang disuruh. Artinya ini misalkan pun tidak diwajibkan, itu sudah merupakan sesuatu yang layak untuk dilakukan. Makanya nanti di semua sejarah itu ada puasa. Ya, orang meskipun tidak beragama itu ya kenal tirakat puasa. Hewan pun kenal tirakat puasa.
gitu ya. Itu saking sesuatu yang itu sudah maklum sekali sampai-sampai Allah itu tidak perlu disebutkan. Saking sudah maklumnya lagi, makanya di ayatnya lagi kama kutiba alal ladzina min qablikum disebut lagi ya. Nah, terus kemudian alaikumnya didahulukan. Alaikumnya nanti di dalam ayatnya harusnya dia urutannya terakhir menjadi didahulukan. Kutiba alaikum pada kalian asyam. Namanya asyam menjadi apa? Naibul fa'il. Sampai di sini paham nggih? Gak paham atau napa-napa. Yang penting sih. Tapi ya terus ditanya, "Lu terus karepe napa? Wong ngaji kok gak golek paham?" Itu napa-napa. Saya pernah menyampaikan ya, pokoknya jenengan harus ingat-ingat niku, jenengan tidak harus alim sekarang, niatnya sekarang, tapi tidak harus terjadi sekarang. Khuliqal insanu min ajal, manusane kulino kesusu. Niatnya sekarang nggak harus sekarang. Masih ingat Nabi Ibrahim doa baru disembadani zamannya Nabi Muhammad. Nggak tahu itu berapa tahun itu berarti, ya? Jenengan hitung nanti dalam sejarah itu. Nabi Ibrahim itu padahal dari sisi yang lain itu muncul namanya Ishak, Yakub, ya, Yusuf, ya, Ayub, Syuaib, semua macam-macam itu nanti muncul sampai kemudian Musa, Isa. Itu lewati berapa nabi itu yang terlewati, ya. Tapi doanya Nabi Ibrahim itu tumusnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wab'ats fihim rasulam minhum, itu baru munculnya sekian lama tahun. Makanya jenengan boten usah kesusu, belajar sekarang nahunya, pahamnya nanti pas di surga. Kemarin sinten kula guyoni, nanti kalau tentunya boten keturutan paham, jenengan kebawa mati Pak, jenengan incim. Pokoknya nanti kalau saya masuk surga, pertama saya minta itu paham nahwu sorof. Pertama saya, bapak-bapak boten usah langsung kelingan bidadari, kilangan kok bidadari terus nggih. Langsung minta apa? Minta apa? Paham nahwu sorof. Tapi insya Allah kalau yang saya rasakan pokoknya niat kita tulus, niat kita ikhlas. Kalau enggak tumus di kita ya mungkin ke anak. Kalau enggak ke anak ya ke cucu. Masih ingat ya cerita saya ya? Semoga masih ingat. Betul usah putus asa. Pokoknya belajar niku langsung dawuh Kanjeng Nabi niku, orang kalau belajar malaikat langsung diperintahkan oleh Allah untuk ngiyup-ngiyupi dengan sayapnya, mendoakan. Itu termasuk yang mendoakan hatta khitanil bahri itu ya, sampai hewan yang sedang berenang itu sampai ndongakno kula jenengan kalau pas sedang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi namanya napa? Naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu adalah aslinya maf'ul bih, kemudian menggantikan fa'il yang tidak disebutkan. Mengapa kok fa'ilnya tidak lagi disebutkan? Karena fi'ilnya dirubah. Lah, fi'il yang dirubah menjadi seperti ini itu namanya mabni majhul. Napa? Ya. Lawannya itu namanya mabni maklum. Ya, maklum dari kata-kata alima ya'lamu, diketahui. Jadi mabni maklum maksudnya fiil itu diposisikan pelakunya diketahui. Majhul dari kata-kata jahula, tidak tahu, bodoh. Mabni majhul berarti fiil itu diposisikan tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya aktif, yang bawah namanya apa? Pasif. Nah, ini jenengan nggak usah bingung karena jenengan kan tidak dalam posisi orang yang ngomong. Maka nanti karena kita posisinya hanya ngaji untuk menganalisa kalimat, ya kita tinggal lihat saja. Berarti kalau fiilnya kok bunyinya di, maknanya kok di, cirinya kalau fiil mudhari di dhammah dulu baru dikasrah. Kalau fiil madhi, kalau fiil mudhari di dhammah dulu baru di fathah. Kalau fiil mudhari dibalik, bukan kasrah tapi fathah. Contoh misalkan tadi apa? Yaktubu, kataba fiil mudhari'nya apa? Yaktubu.
kataba yaktubu fi'il mudhari'nya. Berarti berubah menjadi apa? Yuktabu. Nah, nanti berubah menjadi yuktabu. Nah, ini nanti prakteknya seperti itu. Yang penting kenal dulu. Nanti kalau sudah kenal, moga-moga mulai ingat. Kalau sudah mulai ingat, nanti mulai kita praktekkan. Nah, ini nanti yang banyak kita akan temui itu agak aneh, ya, agak aneh karena dia dari kola. Kola ini kalimat apa? Fi'il apa? Madhi, ya. Nanti kalau yang model seperti ini berubahnya menjadi qila. Prosesnya nggak usah saya sebutkan, gak rimumet. Pokoknya kola menjadi qila. Misalkan saya sebut sekarang saro menjadi siro, ba'a bi'a. Nah, ini nanti yang banyak kita temui akan seperti itu. Contohnya ini. Bunti nanti di sini. Wa idza qila. Nah ini ya. Dan ketika dikatakan, ini aslinya apa? Qala berubah menjadi qila. Kalau qala maknanya berkata, kalau qila dikatakan. Nah, itu nanti contoh-contoh di dalam. Pun kemudian kita wonten pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, monggo. Fi'il mudhari, monggo. Yang jamak. Yang jamak itu nanti agak sedikit beda. Karena nanti dia ketika jamak itu fi'il mudhari itu bertemu dengan nun jamak inas namanya ya. Kalau ketemu dengan nun jamak inas itu nanti dia hukumnya jadi mabni. Gitu ya. Ini memang saya tinggal sedikit itu terkait dengan fi'il mudhari karena nanti dia keluar dari hukum aslinya. Hukum aslinya kan fi'il mudhari itu mu'rab. Saya jelaskan asal muasalnya mboten? Jelaskan asal muasalnya mboten? Sebentar mawon, yang lain mau jenengan ngikuti monggo, mboten ana apa nggih. Jadi perhatikan. Isim itu hukum aslinya apa? Isim mu'rab. Ini agak tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi jenengan keduren pun jenengan leren mawon ya. Fi'il ini yang nyampe monggo, yang mboten nyampe pun didengarkan mawon mboten napa agar terjawab. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim itu hukum aslinya mu'rab. Fi'il hukum aslinya mabni. Huruf hukum aslinya mabni dan selalu mabni. Ingat, yang huruf nggak akan berubah, pokoknya selalu mabni. Kemudian akan ditemukan ada isim tapi kok mirip huruf. Maka isim yang mirip huruf ini berarti tidak lagi mu'rab tapi berubah hukumnya menjadi mabni. Karena mirip mabni dihukumi sama. Kamu bukan isim sejati, itu mungkin teman-temannya bilang begitu. Kamu bukan isim sejati, kamu isim tapi kok mirip sama huruf, berarti kamu nggak boleh menggunakan hukumnya isim, kamu pakai huruf, hukumnya huruf. Contohnya isim dhamir. Wong isim itu ya harusnya paling nggak 3 huruf lah. Kamu isim kok cuman tu, lah kayak bi berarti, ya kan? Sama kayak huruf jar bi, isim kok kayak gitu. Udah, kamu berarti sana kelompokmu seperti huruf. Nah, maka dihukumi seperti huruf mabni. Makanya kalau kita muslim ojo koyok sing kono-kono. Nah, itu ya nanti marahi dihukumi sama kayak yang sana. Kemudian fi'il itu hukum aslinya mabni. Tapi nanti akan ada fi'il itu yang menyerupai isim. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ada namanya fi'il, itu fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari itu disebutnya itu
dibully bahwa dia itu mirip sama isim sama teman-temannya. Kamu ini fi'il tapi kok seperti isim. Contohnya yaf'ulu. Yaf'ulu ini katanya hampir sama dengan isim fa'ilun katanya. Fa'ilun ini huruf pertama berharokat, huruf kedua mati, fa-nya mati, sama huruf ketiganya berharokat, huruf keempatnya berharokat. Kamu ini isim fi'il tapi kok seperti isim, katanya fi'il yang lain. Terus maknanya juga begitu, maknanya dia itu sedang dan akan. Berarti kan hampir sama kayak isim. Kalau isim kan tidak punya waktu, berarti selamanya. Kalau fi'il mudhari' sedang dan akan berarti kan terus menerus. Itu berarti secara makna juga seperti isim. Makanya kemudian dihukumi seperti isim. Dia tidak lagi mabni tapi fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kemudian ada lagi isim itu ciri khasnya apa? Tanda isim masih ingat buatan? Tanwin, napa malih? Al, ya. Ini ciri khasnya isim. Ya, tanwin sama al. Ya. Lah nanti ada isim ini tapi belum, insya Allah nanti habis lebaran. Ada isim nanti yang serupa dengan fi'il. Ya, termasuk ciri khasnya lagi itu jer. Ya. Nah nanti ada isim yang serupa dengan fi'il, maka dihukumi seperti fi'il. Kamu seperti fi'il, berarti kamu nggak boleh ditanwin. Nanti muncul namanya istilah isim ghairu munsharif. Jangan mungkin pernah mirang. Jadi isim ghairu munsharif itu isim tapi serupa dengan fi'il, maka dia nanti nggak boleh dikasroh, maka dia nanti nggak boleh ditanwin. Padahal kalau isim kan harusnya tanwin kan tandanya. Ini ada isim tapi tidak boleh ditanwin. Ini kita temui terus setiap Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Itu dia mudhof ilaih, i'rabnya jar, harusnya jarnya pakai kasroh loh wong isim. Ya kan isim mufrad. Tapi karena dia itu seperti fi'il, maka dia nanti jarnya dengan fathah. Ini belum materinya. Ramadhana. Nah niku kemarin saya bahas yang di An-Nur. Itu kalau yang benar sebenarnya secara tata cara nahwu. Kalau yang benar harusnya Ramadhana, kalau bacanya Ramadhana harusnya hadhihi sanata. Kalau Ramadhani harusnya hadhihi sanati. Itu cara baca yang benar, dua-duanya boleh. Sing salah dan ini yang paling banyak dipakai salah kaprah. Ramadhana hadhihi sanati, nggak tahu dulu ngajinya gimana itu. Sing ngawiti awal niku sinten niku saya nggak tahu. Tapi di An-Nur sendiri itu saya biarin aja. Wah, ngomong dudu wong Arab. Salah-salah buarno kan. Saya biarkan aja. Jadi yang benar kalau secara tata nahwu Ramadhana hadhihi sanata. Karena Ramadhana namanya isim ghairu munsharif. Itu nggak boleh pakai kasroh. Tapi dia nanti bisa kasroh kalau dijadikan mudhof. Ramadhani hadhihi sanati. Berarti hadhihi sanatinya nanti hadhihinya jadi mudhof ilaih juga. Berarti harus jar juga hadhihi sanati. Ya, kok kebetulan yang dipakai sing pas salah. Ramadhana hadhihi sanati ya sembuh kono. Tapi wong niku mboten dadi pitakon kubur, jadi enggak apa-apa. Terus binti? Nah, itu benar. Kalau Ramadhani hadhihi sanati benar, atau Ramadhana hadhihi sanata. Jadi yang benar pun nggak tahu kenapa kok bacanya begitu. Wes pokoknya dulu mbah-mbah begitu. Diikuti mawon. Nanti kapan-kapan kita bahas, tapi kalau sudah sampai, karena itu hadhihi sanata itu namanya jadi dzaraf, dia nanti namanya keterangan waktu. Keterangan waktu itu i'rabnya harus nasab, hadhihi sanata. Kecuali kalau dia dijadikan mudhof ilaih, nanti dia jadinya jar, hadhihi sanati. Jadi boleh Ramadhani hadhihi sanati. Pun kita kembali lagi, ini belum terjawab pertanyaannya. Jadi ada namanya isim ghairu munsharif gara-gara ada isim tapi serupa dengan fi'il, sehingga nggak boleh dikasroh, nggak boleh ditanwin. Terakhir pertanyaan jenengan, ada fi'il tadi itu serupa dengan isim, yaitu fi'il mudhari'. Hukum aslinya fi'il itu mabni, karena dia serupa isim maka dia harus mu'rab. Maka fi'il mudhari itu kan mu'rab, i'rabnya bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Tapi ada satu saat di mana fi'il mudhari ini dikasih atribut yang khusus untuk fi'il.
Contohnya napa niku? Namanya nun taukid, nun yang di belakang. Atau contohnya napa niku? Nun jamak inas. Sehingga ketika ketemu dengan salah satu dari nun ini, fi'il mudhari' yang asalnya mu'rab tadi karena serupa dengan isim kembali menjadi mabni lagi. Jadi sama kayak orang itu. Orang itu kalau dia kok tatoan itu terus dikirain ya orang nggak jelas ya. Tapi kalau dia sudah dipasangi atribut orang soleh, kasih baju koko, kasih ya, kopah peci, meskipun masih kelihatan tatonya, tapi dia sudah kembali statusnya. Oh, ini orang soleh meskipun toh tatoan. Itu ya. Nah, kira-kira kurang lebih hukumnya dunia ya sama seperti itu. Oke, jadi ini pertanyaannya itu. Nah, jadi pertanyaannya nanti Pak Marjung ya. Nah, ini nanti dia kalau ketemu dengan nun jamak inas, fi'il mudhari'nya mabni sukun. Yabribna, tabribna. Ya, misalkan apa namanya, ibu-ibu, saya bilang ke ibu-ibu, antun tasumna. Ya, antunna tasumna. Maaf, antunna tasumna. Ya, tapi kalau antum tasumuna, itu yang ketemu wawu jamak. Tapi kalau ketemu perempuan tasumna pakai nun jamak inas. Kalau mereka pakai ya berarti depannya yasumna. Gitu nggih. Nah, pun itu nggak usah terlalu lama, nanti jatuh. Pun ya, ini hari ini pertemuan kita tutup dengan membaca satu ayat. Khatamallahu ala qulubihim. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Sekedap. Ini error lagi. Ya sebentar, error lagi nih. Monggo. Khotama. Bon, perhatikan, niki titik y atau koma, makanya di sini muncul napa? Waqaf, al waqfu aula, berhenti lebih baik. Karena ini sudah beda susunannya. Wa ala absarihim, di sini sudah khobar muqaddam. Masih ingat ya? Berarti di sini bacanya sudah beda. Jadi di sini nadanya harus nada titik. Wa ala sam'ihin, dan atas pendengaran mereka, titik. Wa ala absarihim, dan adalah, lah beda, yang di sini tidak ada, yang di sini ada. Paham ya? Coba sekarang diulangi lagi pakai nada yang benar. Khatama, monggo. On, titik. Nah, sekarang ini mulai, monggo. Dan adalah, ya khobar ya, dan adalah atas penglihatan mereka isyawatun, bahwa ada penutup. On, ini juga titik. Nah, terus saya sedikit aja di sini. Wa kalimat napa? Huruf napa? Ala kalimat napa? Huruf napa? Jar. Absar kalimat napa? Isim. Kedudukannya napa? Majrur. I'rabnya jar. Ini berarti ala absar namanya susunan apa? Jar majrur. Susunan jar majrur ini memiliki kedudukan sebagai khobar,
Nah, nggih. Jadi ini namanya dia berkedudukan sebagai khobar. Khobar namanya khobar muqaddam. Saya singkat di situ kho mim qaf. Khobar yang didahulukan. Lah mubtada'nya mana? Mubtada'nya ditaruh di akhir, muakhir, diakhirkan. Ghisyawatun, bahwa ada penutup. Nanti kalau dalam bahasa yang sederhana ini, saya contohkan bahasa sederhana. Misalkan saya menyatakan begini, al-qalam, napa qalam Bu? Al-qalamu alal maktabi. Berarti maktab no maktab? Meja. Monggo kita bunyikan al-qalamu alal maktabi. Monggo. Bisa mboten jenengan maknai? Coba jenengan maknai gimana? Al-qalamu dimaknai bahwa pulpen adalah alal maktabi, ada di atas meja. Monggo diulangi. Al-qalamu, bahwa pulpen, ini khobarnya, adalah alal maktabi, ada di atas meja. Saya kasih contoh yang lain lagi. Misalkan al-kitabu, al-kitabu fil jangan di dalam apa? Fil hakibati, fil hakibati, ada di dalam tas, hakibah nama maknanya. Monggo. Al-kitabu fil hakibati. Berarti kalau maknanya gimana? Al-kitabu, bahwa kitab, adalah fil hakibati, ada di dalam tas. Perhatikan, ketika khobarnya kok berupa jar majrur seperti ini nanti susunannya bisa dibalik, ya. Untuk apa susunan dibalik? Agar mubtada'nya tidak perlu pakai al. Contoh, saya balik di sini. Fil hakibati kitabun. Fil hakibati kitabun. Berarti kita maknanya terus nanti. Fil hakibati adalah di dalam tas, kitabun, bahwa ada kitab. Yang di sini kita balik. Berarti alal maktabi qalamun. Jangan dipanjangkan apa? Qalamun. Alal maktabi qalamun. Nah, ini meskipun kalimatnya sama, tapi informasi yang mau dijelaskan itu berbeda. Kalau yang pertama ini fokusnya di Alkitab dan Al-Qalam, kalau yang kedua fokusnya di fil hakibah sama alal maktab. Kalau yang pertama, kitab itu ada di dalam tas. Berarti ini untuk menjawab pertanyaan kitab itu di mana? Maka kitab itu di dalam tas. Tapi kalau yang kedua, fil hakibati kitabun, untuk menjawab di dalam tas ada apa? Fil hakibati kitabun. Paham ya? Nah, itu perbedaan susunannya. Lah, kemudian ada perbedaan lagi. Kalau yang mubtada'nya di awal ini harus pakai al seperti ini. Ya. Kalau di akhir dia tidak perlu pakai al, sehingga dia maknanya bisa umum. Maka di sini tadi wa ala absarihim ghisyawatun, bahwa adalah pada penglihatan mereka, ghisyawatun, bahwa ada penutup. Penutupnya apa? Nggak tahu, pokoknya ada penutup. Ada kalanya yang nutupi itu jabatan, ada kalanya yang nutupi itu wedoan, ada kalanya nutupi macam-macam. Pokoknya wa ala absarihim ghisyawatun, sehingga ghisyawah inilah yang membuat dia tidak bisa melihat dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi meskipun duka paham atau enggak paham, ya mugi-mugi barokah. Pokoknya andalane ngajine golek barokah. Saya kalau ngaji yang di sekolah itu kalau mboten paham kula kejar.
harus paham. Nah, tapi kalau ngaji kalian jenengan mboten lah. Kualat nggih kula. Penting berkah ya. Alhamdulillah. Jadi tadi sedikit saya sampaikan pas waktu khutbah. Jadi bedanya kita orang beriman itu watarjuna minallahi mala yarjun. Jadi kalau orang beriman itu bedanya dengan orang yang tidak beriman itu. Kalau orang beriman itu istilah Qur'annya watarjuna minallah mala yarjun. Misalkan kita ngaji seperti ini. Umumnya orang kalau ngaji, kalau belajar ya harusnya paham. Tapi kalau kita enggak, yuk paham enggak paham, ada sesuatu yang lain yang kita harapkan, yaitu sesuatu yang diberi oleh Allah, ridhonya Allah, keberkahan dari Allah, rahmatnya Allah, itu yang kita harapkan. Sehingga umat Islam atau orang beriman secara khusus itu punya semangat yang harusnya itu berlipat-lipat melebihi orang yang tidak beriman. Contohnya misalkan perang itu umumnya orang kalau perang ya pengennya menang. Tapi kalau orang Islam enggak menang, wis penting perang, paling enggak kalaupun kalah diridhoi Allah. Nah, gitu ya. Tapi musuhnya kan harus jelas dulu. Musuhnya harus orang yang benar-benar kafir. Sesama Islam perang, sapa sing diridhoi. Makanya kita yang seperti itu kita harus mundur aja. Ya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Jadi dalam ngaji kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai orang beriman, fokus kita bukan hanya apa yang terlihat dari tujuan yang nampak, tapi juga apa yang tidak nampak, yaitu ridho dari Allah, keberkahan, rahmat dari Allah. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.